Halo sahabat belajar, salam literasi. Berjumpa dengan Bu Prami. Sudah siap untuk menyimak materi kali ini? Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat jamur atau bahkan pernah makan jamur? Ayo ngaku, kira-kira jamur itu masuk kategori tumbuhan atau bukan? Lalu bagaimana dengan ciri-ciri jamur beserta klasifikasinya? Yuk kita cari tahu di pembahasan berikut ini. Dalam video ini, kita akan bersama-sama belajar tentang jamur atau fungi, ciri-ciri, cara reproduksi, dan peranannya, yang merupakan materi pelajaran biologi di kelas 10. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menjelaskan ciri-ciri, cara hidup, habitat, dan reproduksi jamur. 2. Menyebutkan contoh-contoh jamur, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Mari kita bahas satu persatu. Sahabat belajar, apakah jamur itu termasuk tumbuhan? Kalau kalian pikir jamur itu tumbuhan, eits, kalian salah. Jamur masuk ke dalam kategori fungi. Kenapa? Karena jamur tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, jamur dijadikan kategori baru yang bernama fungi. Nah, seperti apa ya ciri-ciri jamur? Ciri-ciri jamur diantaranya yaitu merupakan organisme eukariotik, memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri yang berupa bahan organik. Sehingga jamur memiliki sifat heterotrof. Jamur juga memiliki hifa yang merupakan suatu benang-benang halus yang ada pada jamur. Dan jamur juga melakukan reproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Jamur memiliki ukuran uniseluler yang lebih banyak dalam ukuran mikroskopik dan juga ukuran multiseluler bisa dalam ukuran mikroskopik maupun makroskopik. Bentuk tubuh jamur bervariasi dari yang berbentuk oval sampai yang berbentuk benang atau membentuk tubuh buah pada jamur multiseluler. Jamur yang berupa benang membentuk lapisan seperti kapas, bercak, atau embun tepung pada permukaan substrat tempat hidupnya. Misalnya pada buah dan makanan. Tubuh buah jamur beragam seperti mangkuk, payung, setengah lingkaran, kuping, atau bulat. Jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang berupa benang-benang yang disebut hifa. Hifa ada yang bersekat dinamakan septa, ada juga hifa yang tidak memiliki septa, sehingga tubuh jamur tersebut merupakan hifa panjang dengan banyak inti. Lanjut, nah di manakah sahabat bisa menemukan jamur? Ya, tepat sekali. Tempat hidup jamur yaitu bisa di tempat basah atau lembab di daratan, organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar, lingkungan asam, dan konsentrasi gula tinggi. Sedangkan cara hidupnya bisa sebagai pertama, saprofit. Jamur ini memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup. Jamur ini berperan sebagai pengurai atau dekomposer utama. Penguraian oleh jamur menyebabkan pelapukan dan pembusukan. Kedua, sebagai parasit. Jamur ini memperoleh zat organik dari organisme hidup lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya karena dapat menyebabkan penyakit. Ketiga, mutualisme. Jamur ini saling menguntungkan dengan organisme inangnya. Contohnya, jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru atau ganggang hijau membentuk lumut kerak atau liken. Contoh lain yaitu jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi membentuk mikorizа atau jamur pada akar. Bagaimanakah dengan cara perkembangbiakan jamur? Jamur dapat melakukan reproduksi secara yang pertama, vegetatif dengan pembentukan tunas atau kuncup pada jamur uniseluler, pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium, pembentukan spora aseksual pada jamur multiseluler. Jamur dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, zygomicota. Ciri-cirinya multiseluler, hifa bercabang, senositik, tidak memiliki tubuh buah, memiliki rizoid dan stolon, hidupnya bisa saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Reproduksinya bisa secara vegetatif dengan fragmentasi, spora ngiospora,
dan secara generatif dengan Zygospora. Contohnya, pada jamur roti atau Rhizopus stolonifer, jamur tempe atau Rhizopus oryzae, Mucor mucedo hidup pada kotoran ternak. Kedua, Ascomycota. Ciri-cirinya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hipa bersekat, ada yang membentuk tubuh buah, namun ada pula yang tidak membentuk tubuh buah. Bentuk tubuh Ascomycota beragam, antara lain seperti mangkuk, bulat, dan bulat panjang. Hidupnya bisa sapropit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Reproduksinya bisa secara vegetatif dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas, fragmentasi, dan konodiospora. Dan secara reproduksi generatif dengan Ascospora. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae, Neurospora cytophila, Penicillium camemberti, dan Aspergillus oryzae. Ketiga, Basidiomycota. Ciri-cirinya multiseluler, hipa bersekat, tubuh buah Basidio cup, ada yang memiliki dan ada yang tidak ada. Kemudian reproduksinya secara vegetatif dengan Conidiospora dan secara generatif dengan Basidiospora. Hidupnya bisa sapropit, parasit, atau simbiosis mutualisme. Contohnya, Auricularia polytricha atau jamur kuping, Volvariella volvaceae atau jamur merang, Ganoderma, Puccinia graminis, Ustilagomydes, dan Amanita muscaria. Keempat, Deuteromycota. Reproduksinya secara vegetatif dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hipa khusus disebut conodiophore. Sedangkan reproduksi secara generatif belum diketahui, sehingga jamur ini disebut dengan jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Jamur ini bersifat sapropit, bisa juga sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi, perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia. Peranan jamur ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan contohnya Rhizopus oligosporus atau jamur tempe, Saccharomyces cerevisiae sehari-hari dikenal sebagai ragi, Neurospora cytophila atau jamur oncom, Penicillium chrysogenum penghasil antibiotik penicillin, Penicillium camemberti dan Penicillium requerperti berguna untuk mengharumkan keju. Aspergillus oryzae untuk membuat sake dan kecap, Aspergillus wenti untuk membuat kecap, Volvariella volvaceae jamur merang dapat dimakan dan sudah dibudidayakan. Auricularia polytricha jamur kuping dapat dimakan dan sudah dibudidayakan juga. Sedangkan jamur yang merugikan, Ustilagomydes jamur api, parasit pada jagung, Puccinia graminis jamur karat, parasit pada gandum, Aspergillus flavus menghasilkan racun alpha-toksin dan hidup pada biji-bijian. Dari materi yang Bu Prami sudah sampaikan tadi, sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama. Jamur adalah organisme uniseluler yang tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh uniseluler dan multiseluler. Bentuknya ada yang mikroskopis dan makroskopis. Hidup di tempat lembab dan dapat bersifat sapropit, parasit, dan mutualisme. Diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Dan jamur dapat menguntungkan dan bisa juga merugikan. Setelah sahabat menyimak pembahasan mengenai ciri-ciri, klasifikasi, dan peranan jamur, sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi. Silakan kalian jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan karena A. Dinding selnya dari kitin atau selulosa, B. Hipanya ada yang tidak bersekat melintang, C. Membentuk spora, D. Tidak memiliki klorofil, E. Bersifat autotrof. Nah, kita bahas dulu ya. Dalam sistem klasifikasi, jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan, walaupun memiliki dinding sel, karena jamur tidak memiliki klorofil. Nah, jawabannya adalah ya, D. Tidak memiliki klorofil. Saccharomyces memiliki kemampuan A. Mengubah gula menjadi alkohol, B. Mengubah tepung menjadi asam cuka, C. Mengubah alkohol menjadi asam cuka, D. Mengubah asam cuka menjadi alkohol, E. Mengubah asam cuka menjadi karbon dioksida. Pembahasannya, Saccharomyces adalah jenis jamur yang banyak digunakan untuk fermentasi makanan seperti tape dan sake, karena jamur ini mampu mengubah gula menjadi alkohol. Jadi, jawabannya adalah A. Mengubah gula menjadi alkohol. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasan mengenai materi jamur bisa memberikan manfaat untuk sahabat belajar semua. Sampai jumpa lagi pada materi yang lainnya. Salam literasi.